Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan berbagi ilmu sedikit mengenai cara pembuatan model ensemble deep learning untuk menentukan klasifikasi jenis penyu. Sebenarnya model ini dapat digunakan untuk tugas-tugas penentuan klasifikasi yang lainnya. Nah, cuman pada video kali ini aku akan melakukan tugas klasifikasi jenis penyu. Jenis penyu dengan 4 jenis penyu, yaitu sesuai dengan apa yang saya dapatin, maksudnya dataset yang sesuai. Itu ada 4 jenis penyu, yaitu pertamanya ada penyu jenis hijau, penyu sisik, penyu tempayan, sama penyu lekang. Itu dataset yang saya dapatkan ini itu berasal dari Kaggle dan itu hasil dari observasi saya ke tempat konservasi yang ada di pesisir Bengkulu, yaitu konservasi penyu Alun Utara. Pembuatan model. Nah, tahap pembuatan model ini ada 2 ya guys. Yang pertama itu tahap pembuatan model transfer learning, dan yang kedua adalah tahap pengembangan atau ensemble deep learning. Nah, pada video kali ini akan dilakukan ensemble deep learning dengan menggunakan metode average. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Jadi yang pertama yang harus disiapkan, yang pertama kita akan melakukan perkodean itu di Google Cloud. Jadi siapkan akun Google Cloud dan Google Drive. Kenapa Google Drive? Karena media penyimpanan untuk dataset ini akan diambil dari Google Drive. Nah, untuk menghubungkan antara Google Drive dengan Google Cloud ini dilakukan import library dulu, yaitu from google.colab import drive. Nanti dia akan menghubungkan dengan konten yang ada di Google Drive. Selain itu, sebelum kita mulai itu saya ingatkan kembali ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah persiapan data, yang kedua adalah pembuatan model transfer learning, dan yang ketiga adalah pembuatan model ensemble deep learning. Nah, ketika kita menghubungkan dengan Google Cloud ini, maka Google Cloud akan memberikan pop-up, yaitu connect to Google Drive yang nantinya akan menghubungkan dengan akun Google Drive kita. Jadi nanti si Google Cloud akan menghubungkan dengan akun yang mana sih yang akan dihubungkan dengan Google Cloud ini. Nah, nanti kita tinggal pilih aja akun mana yang sudah tersedia datasetnya. Nanti untuk file lengkap dataset dan kode ini akan saya letakkan di link deskripsi. Nah, selanjutnya itu kita import library untuk melakukan pemodelan ini, yaitu ada import OS, TensorFlow, TensorFlow, NumPy, terus TensorFlow plus Omega, atau user yang digunakan di sini adalah Adam. Terus kita import untuk processing image itu menggunakan image processing laptop dari kelas. Terus matplotlib itu untuk visualisasi data dan visualisasi datanya. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada fetch, itu untuk mengambil jalur di Google Drive-nya. Glob juga itu mengambil jalur file system di Google Drive-nya. Terus kita bagi data set ini dengan menggunakan circle-circlean atau tanda script yang nantinya akan menjadi 70. Saya tidak akan menggunakan without instruction critical karena di sini akan melakukan assemble dengan transforming destinat 201 dan VG16. Kita running untuk library-nya. Selanjutnya kita akan mempersepsikan data. Kita ambil jalur atau file system di setiap jenis-jenis penyu. Misalkan ada jenis penyu hijau, penyu lekang, penyu sisik, dan penyu tempayan. Ini cara ngambil file sistemnya atau jalurnya itu bisa diklik di bagian kiri, itu ada view dokumen, terus cari lokasi tempat di mana dataset disimpan, terus klik 3.3 sebelah kanan, lalu kita ambil copycat-nya, langsung di copy saja, nanti udah dapat file sistem jalur nya. Selanjutnya adalah setelah kita ambil jalurnya, itu file sistem datasetnya, itu kita akan mengecek labelnya agar label dengan gambarnya itu sesuai, dimana nama folder itu label dan isinya itu adalah datasetnya. Kemudian untuk melihatnya ini bisa menggunakan file categories data frame view.
Nanti di headernya itu ada informasi file path dan labelnya itu apa sih. Nah, selanjutnya kita melihat beberapa gambar dengan menggunakan input metode outdated visualisasi data. Ini beberapa contoh dari dataset yang kita gunakan. Ini ada Serenida, Serenida, Kareta, dan Mercedes Indikata. Selain ini kita ingin mengetahui seberapa banyak sih perbandingan antara jumlah kelas jumlah data di setiap kelas datasetnya. Nah, ini ternyata sama dan seimbang. Saat ini kita bagi datanya. Nah, di sini menggunakan sketchlearn dengan input shuffle dan response split, di mana di sini data dibagi jadi 3, yaitu data latih 70%, data prediksi 20%, dan data uji sebanyak 10%. Nah, ini kita running aja, kemudian kita lanjut ke processing. Processing ini kita hanya menggunakan rescale aja, yaitu di sini agar untuk mempermudah komputasi. Kenapa? Karena kalau pada cita asli itu nilainya itu kan bernilai dari 0 sampai 255. Sedangkan apabila kita rescale 1/255, jadi nanti nilainya itu hanya ada 0 hingga 1. Nah, ini semua di rescale dari data latih, data validasi, data uji. Nah, ini itu sedemikian rupa dengan mengambil jalurnya tadi, file path-nya tadi, labelnya tadi, kemudian kita inisialisasi berapa besaran jumlah inputnya dengan ukuran backslash dan kategorikal. Kenapa kategorikal di sini? Karena multiple class. Kemudian kita define model parameternya. Ini digunakan untuk nantinya si model akan berlatih itu menggunakan model parameter ini. Ada backslash, echo, limited, dimana backslashnya kan 16, echo sebanyak 100, mengenai 0001, height and weight-nya itu 224, channel tetap 3, dan classesnya itu 4 sesuai jenisnya. Sedangkan efisien, error efisien, dan drop ini digunakan untuk callbacks, parameter callbacks, di mana callbacks ini berfungsi untuk mengulangi overfitting. Ini akan membahas tentang parameter input set dan model input. Selanjutnya adalah input set dan model input. Jadi input set ini adalah ukuran dari masukan gambar. Nah, di sini kan 224 dan model input ini adalah inputan untuk masuk ke form dataset, ke form modelnya nanti. Nah, di sini akan diambil inputnya melalui dari kita cukupkan batas ini saja. Nanti untuk lebih dan kurangnya itu kita akan bahas tentang pembuatan model transfer dulu, dari step 201 dulu, baru 2016, dan setelah itu assembly. Bye bye.